3.170 meter di atas permukaan laut, inilah Hargo Dalam, puncak Gunung Lawu. Selamat pagi Indonesia. Hai guys, selamat datang di channelku Peter Sahabat Kamu, sahabatnya para petualang. Jangan lupa ya guys untuk memberikan subscribe, tekan tombol suka, dan nyalakan loncengnya. Dan satu lagi, jangan lupa untuk komen di bawah. Saya ucapkan terima kasih ya guys. Guys, aku akan menunjukkan bagaimana sunrise ada di puncak Gunung Merapi. Sebelumnya kita kilas balik dulu ya bagaimana perjalananku selama pendakian dari base camp sampai di puncak yang sudah kemarin aku post guys. Inilah kilas balik trekking di puncak Gunung Lawu, Cemoro Kandang. Hai guys, aku sudah dapat tiketnya untuk naik. Sudah sampai di pos 1 Taman Sari bawah ya. Wow, yuk. Hai guys, aku sudah ada di pos 2 Taman Sari Atas. Hai guys, kita sudah sampai di pos Bayangan. Kita tidak istirahat, kita akan langsung menuju ke pos 3. (2.819 meter di atas permukaan laut). Inilah pos 3 Penggi. Dari pos 3 Penggi. Salam lestari. 3.135 meter di atas permukaan laut. Kita sampai di pos 4 yaitu Cokrosuryo, Gunung Lawu. Kita akan lanjut guys di pos 5. Yuk. Hai guys, aku sudah sampai di pos 5 dari pendakian ke Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Guys, di pos 5 ini sendiri namanya adalah Gegerboyo. 30 menit lagi aku akan sampai ke puncak yaitu Hargo Dumilah. Ya, yuk. 3.265 meter di atas permukaan laut. Inilah puncak Gunung Lawu yang ada di Jawa Tengah guys. Salam lestari Indonesia. Oke guys, akhirnya aku putuskan untuk berkemah ada di dekat Bakyem. Mengapa? Karena area di Hargo Dalam merupakan tempat yang jauh dari angin. Jadi tepat sekali bila mendirikan camping ada di sini. Selain itu guys, menurutku di Hargo Dalam bisa menyaksikan sunrise walaupun tidak harus naik ke Hargo Dumilah. Dan benar sekali, di sini kita bisa menyaksikan matahari terbit tepat begitu indahnya. Mendirikan tenda di Hargo Dalam merupakan keputusan yang tepat karena di sini itu jauh dari terpaan angin guys. Karena dikelilingi oleh pepohonan yang cukup kuat dan lereng yang tidak dilewati angin. Selain itu, untuk di Hargo Dalam juga kita akan ketemu dengan beberapa warung yang bisa menjadi alternatif untuk menyantap setiap makanan yang kita butuhkan, terutama warungnya Mbok Yem. Tepat di samping dari warungnya Mbok Yem aku mendirikan tenda dan aku sedang menunggu matahari terbit. Yuk! 3.170 meter di atas permukaan laut. Inilah Hargo Dalam, puncak Gunung Lawu. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi guys. Pagi hari ini aku lagi ada di Hargo Dalam ya, salah satu puncak yang ada di Gunung Lawu. Dan pagi hari ini aku lagi sunrise, matahari terbit dari arah timur di sana. Dan nampak pagi hari ini suasana begitu cerah guys, karena di sana nampak ya Gunung Merapi, puncaknya Gunung Merbabu, terus Gunung Sumbing, Sindoro, Slamet tampak jelas di sana juga ya. Dan di samping kiri kanannya itu awan bergelombang gitu ya, membentuk lautan. Suasana pagi hari ini guys tampak untuk di sana itu padang savana ya, nampak di sana juga. Terus di sini memang Hargo Dalam, suasana budaya ya di sini kuat sekali. Dan tempat aku berdiri ini guys, ini adalah tempat di mana
untuk menunggu matahari terbit, tapi cuma aku sendiri. Ya, nah di sana juga tampak paling tinggi di sana adalah Hargo Dumilah ya, yang kemarin sore aku sempat sunset ada di sana. Oke, menurutku dingin tapi tidak terlalu menyengat gitu guys, masih ada tempat-tempat yang terlalu dingin gitu. Oke, tetap semangat untuk mengikuti explore-ku di puncak Gunung Lawu. Selamat pagi Indonesia. Guys, Hargo Dalam sendiri merupakan makam yang dipercaya sebagai tempat moksanya Sang Prabu Brawijaya 5. Raja terakhir Majapahit. Hargo Dalam menjadi tempat untuk kunjungan para peziarah dan melakukan ritual, terutama pada malam 1 Suro. Tidak sedikitnya 800-an orang untuk naik ke atas gunung untuk berziarah di sini, guys. Di Hargo Dalam sendiri guys, ada seperti barak-barak gitu ya, rumah-rumahan kecil yang memang biasanya digunakan untuk menginap. Jadi bisa menghubungi seperti homestay-nya gitu ya guys. Itu dindingnya seng dan atapnya juga seng. Memang biasanya didirikan karena seng itu tahan dari terpaan angin. Walaupun kalau dingin, terasa dingin sekali. Oke guys, aku akan menyusuri ke beberapa tempat spot yang jarang dikunjungi. Aku akan turun ke bawah guys. Di sana itu ada seperti bedingan-bedingan untuk tempat camping ya. Itu kita melewati dari tangga ke tangga. Nah, kita harus menuruni dan di sana ada yang camping juga. Anak tangga ini menuju ke arah via Candi Ceto. Dan bila perjalanan aku lanjutkan, nanti akan ketemu di Pasar Bubrah. Mentari semakin bersinar dengan sempurna menuju ke atas, membelah untuk setiap awan-awan, memberi semangat untuk setiap perjalanan kehidupan ini guys. Oke guys, ini di antara area-area yang ada di Hargo Dalam. Dan ada toilet yang ada di sini guys, jadi tidak perlu khawatir. Dan di sini tuh ternyata bukan hanya warungnya Mbok Yem ya, ada beberapa warung yang menyediakan berbagai bahan makanan, minuman, seperti warung Bu Jinggot yang menyediakan berbagai minuman hangat. Ada juga warung Mas Agus Koprit yang menyediakan berbagai makanan-makanan juga guys. Soto, pecel, nasi goreng, mie kuah, mie goreng, dan lain sebagainya. Kalau berjalan terus ke timur, ini kita akan ketemu dengan Mbok Yem ya, warung pertama kali tertinggi yang ada di Pulau Jawa ya, kampung warung tertinggi yang sangat terkenal sekali. Depannya itu ada bunga-bunga kecil putih yang menghiasi dari warungnya Mbok Yem. Depan warung luas guys, bisa menikmati suasana pegunungan dengan begitu indahnya. Biasanya para pendaki sebentar lagi juga akan memenuhi tempat ini, sekedar mau berdiri, duduk, ataupun berkenalan dengan temon monyet yang menemani Mbok Yem ada di sini. Temon termasuk monyet ekor panjang. Oke guys, ini suasana pagi hari ini di depan dari warungnya Mbok Yem. Saat ini pukul 6 guys, suasana masih sepi-sepi saja karena kebanyakan sudah naik di atas Hargo Dumilah untuk menyaksikan matahari terbit. Dan memang terlihat jelas tadi malam itu angin begitu kuat di atas puncak, tapi di sini tidak terlalu banyak. Oke, aku akan siap-siap dulu guys untuk melihat di atas dari Hargo Dalam ini. Ada beberapa tulisan penting ya, seperti bawa sampah mau kembali ke turun ya, jaga lingkungan, jaga perkataan, itu penting sekali untuk ada di sini. Kebanyakan pohon pucuk merah itu menghiasi, diantaranya juga ada bunga edelweiss yang menjadi flora dari Gunung Lawu itu sendiri guys. Guys, di sini ada rumah besar ya, sepertinya tidak terpakai gitu ya, dan digunakan untuk tenda terasnya. Aku akan turun ke bawah. Oke, kalau ke sana ke puncak, tetapi aku akan kembali ke camping untuk persiapan kemas-kemas segera turun.
Hargo Dalam ini tempat untuk mendirikan tenda banyak sekali, mau dimanapun juga luas, jadi tidak perlu takut untuk kehilangan tempat. Dan kalau lapar langsung saja ke warung seperti warungnya Mbok Iem ini. Untuk nasi pecel plus telur itu 15.000 guys, untuk tehnya 5.000, jadi 20.000 pas. Sudah kenyang, hangat-hangat di atas gunung. Saranku hati-hati kalau berteman dengan temon, karena ini adalah monyet yang gercep guys. Hati-hati dengan bawaan seperti dompet ataupun handphone. Kalau selengah bisa disambar sama dia, dan akan lepasnya susah kalau sudah di tangan dia. Guys, pagi ini aku lagi ada di depan warung Mbok Iem. Jam menunjukkan pukul 7 guys. Segera aku akan siap-siap dan aku akan mulai jalan. Ya, dari Hargo Dalam menuju ke pos 5. Dan nanti dari pos 5 akan menuju ke pos 4 dan berikutnya. Selamat pagi guys. Pagi ini aku baru saja turun dari Hargo Dalam, dan kemarin barusan turun juga dari Hargo Gemilang. Pagi ini aku pulang dan melihat tanaman Edelweiss guys, bunga khas untuk pegunungan ya, gunung. Dan salah satunya ada di Gunung Lawu guys. Ini musim gugur dari bunga Edelweiss ini sendiri ya. Jadi kelihatan warnanya warna coklat kemudaan gitu ya, dengan daunnya khas hijau muda yang seperti ini ya. Oke, kita lihat taman dari Edelweiss. Keren. Guys, bunga Edelweiss merupakan bunga khas gunung yang tidak semuanya gunung punya. Di Pulau Jawa ada 7 gunung yang memiliki bunga Edelweiss, salah satunya adalah Gunung Lawu. Karena hanya bisa tumbuh di gunung, maka bunga Edelweiss ini dilindungi guys. Jadi jangan sekali-kali untuk kita mencabutnya ya, karena bisa punah. Menurut undang-undang, siapa yang merusak tanaman Edelweiss akan dijerat undang-undang tahun 99 tentang memetik bunga Edelweiss dengan penjara paling lama 1 tahun dan denda maksimal 50 juta. Halo, selamat pagi guys. Pagi hari ini aku dalam perjalanan pulang sih ya, dan tampak view pagi hari ini tuh di belakang sana guys. Ada Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, Gunung Andong, Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, sama Gunung Slamet ya. Terus di sana itu ada gunung kecil-kecil sih, nggak tahu, banyak sekali ya. Ini pagi hari ini cerah sekali, baik di sebelah barat maupun di sebelah selatan ya. Oke, dan kita lihat guys sebentar di sini. Di sana tampak sekali Gunung Mongkrang ya, sama Jobo Larangan ya. Suasana di sini tuh sudah hangat karena matahari sudah tampak cerah, tidak ada halangan sih. Dan penduduk guys, perumahan penduduk itu tampak jelas sekali ada di sana ya. Salam dari puncak Gunung Lawu, 3.265 meter di atas permukaan laut. Selamat pagi Indonesia, salam lestari. Halo, selamat pagi guys. Kalau perjalanan ke puncak Gunung Lawu itu dari pos 4 ke pos 5 itu akan menemukan ini guys. Ini namanya pohon cinta nih. Ini adalah pucuk merah sih, karena memiliki kayu yang seperti ini nih, menjumplit ke sana, dan biasanya menjadi tempat spot foto yang instagramable karena view-nya itu di sana ya, ada gunungnya sendiri dari Gunung Lawu puncaknya. Terus di sebelah sana ini guys, itu ada semua gunung ada ya, dari Merbabu, Merapi, Sindoro, Sumbing, Slamet, terus gunung-gunung yang lain itu nampak. Oke, jangan lupa kesini foto di pohon cinta. Hai guys, memang menjadi sebuah spot-spot yang indah
ketika perjalanan dari pos 4 ke pos 5 guys. Mengapa? Karena dari sini kalau cuaca cerah seperti ini guys, kita bisa menyaksikan salah satunya di sebelah selatan ataupun di sebelah selatan ke timur gitu, tampak gunung Mongkrang maupun gunung Jubel Larangan itu tampak jelas, view-nya seperti sana bercampur dengan awan-awan ya. Ini salah satu pagi yang sangat cerah untuk menikmati view pemandangan pagi di sekitar Gunung Lawu. Salam hangat dari Gunung Lawu, salam lestari Indonesia. Oke guys, itulah perjalanan kakiku dari pos 5 ke pos 4. Itu jalanan bonus sih ya, jadi datar tetapi berbatu-batu, jadi cukup hati-hati. Saranku jangan terlalu cepat-cepat guys, karena bisa berbahaya untuk kaki. Ini pos 4 guys, tadi malam angin kencang sekali dan pagi ini cukup aman ya, angin tidak terlalu kencang, udara sejuk, matahari juga enak, suasana langit yang biru dan pemandangan bawah dari kaki Gunung Lawu begitu jelas dan nampak. Berbaur dengan awan-awan kecil yang berkejar-kejaran nampak ada di sana. Segera aku akan turun guys. Burung jalak salah satu fauna yang ada di Gunung Lawu, namanya jalak lawu. Ini sepanjang aku naik maupun turun ini guys, ini burung itu setia banget loh, nemani ini sampai berkilo-kilo ya. Itu ada di depan perjalananku dan terima kasih sudah dituntun burung jalak. Oke guys, inilah hasil poseku ada di Gunung Lawu. Aku ucapkan terima kasih guys sudah menemani perjalananku dalam eksplor di puncak Gunung Lawu Hargodumilah. Nantikan perjalanan-perjalananku berikutnya dalam menjelajah indahnya bumi Nusantara. Siapa tahu kita bisa jalan bersama. Aku ucapkan terima kasih banyak guys. Sampai jumpa.